Pak Nggih. Perkenalkan dulu. Nama saya Rika Amelia dari Prodi Psikologi dengan mata kuliah Psikologi Lingkungan dengan dosen pengampu Arundhati Sinta. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait manajemen pengolahan sampah di TPST Randu Alas. TPS bukan TPST ya? Oh iya. Yang pertama, apa yang memotivasi Bapak untuk terlibat secara langsung atau menjadi pengurus TPST ini, dan kenapa bisa sampai bertahan hingga saat ini, Pak? Oh ya, yang motivasi saya dulunya itu kan karena kita pengurus kampung itu prihatin ya dengan keadaan lingkungan sini, karena sini dulu kan tempat pembuangan sampah liar itu kan. Maka kita sebagai pengurus kampung itu mengajukan permohonan ke Kementerian PUPR sanitasi untuk pengolahan sampah ini, maka diberi TPS Randu Alas ini. Dan kenapa kita tetap bertahan? Karena komitmen kita dari awal untuk menjaga lingkungan kita tetap sampah kalau bisa itu terkondisikan, tidak pembuangan secara liar, karena nanti efeknya kan luar biasa. Jadi itu motivasi pertama. Setelah terbentuk, ternyata respon masyarakat itu beragam. Jadi tantangan buat kita untuk mengedukasi ke semua warga. Maka bertahanlah sampai saat ini. Kira-kira itu dimulai dari kapan, tahun berapa itu, Pak? 2015. Berarti udah cukup lama. Iya, 2015, hampir 10 tahun. Kalau motivasi dari Bapak sendiri? Ya ini ingin menjaga lingkungan biar warga bisa terarah dalam pengelolaan sampahnya. Yang kedua, bagaimana Bapak mengatasi stigma masyarakat di sekitar tentang pembukaan TPS ini? Ya, memang setelah kita bikin ada TPS ini, itu pro kontra banyak, karena kurang pahamnya masyarakat tentang apa itu TPS dan gimana fungsinya dan manfaatnya. Maka kita bergerak dalam kumpulan-kumpulan RT, ibu-ibu PKK, kita sosialisasikan tujuan kita kenapa mengajukan TPS seperti itu, biar kita bisa mengolah sampah komunal. Kalau dulu kan cukupnya masih cukup 1 RW, sekarang sudah 5 pedukuhan sudah terkelola. Berarti luas ya, Pak, sekarang jangkauannya. Ya. Selanjutnya, seberapa besar sekarang dukungan masyarakat terhadap TPS ini? Alhamdulillah masyarakat sekarang banyak mendukung karena sudah tahu manfaatnya, walaupun belum bisa sesuai dengan yang kita sosialisasikan, yaitu dengan pemilahan dari sumbernya. Karena apa? Warga itu berpola pikir karena mereka bayar, jadi masih berat untuk memilah dari sumbernya. Jadi masih banyak yang dicampur. Ya, itu masih jadi PR kita sampai sekarang belum terselesaikan untuk mengedukasi ke warga tentang pengolahan sampah dari sumbernya. Seperti itu. Berarti mungkin karena mereka merasa bayar, jadi kalau sudah dicampur semuanya pun kita juga bayar, kenapa harus milih-milih lagi? Itulah, gitu ya? itu seperti itu. Yang ketiga, kalau secara psikologis ya, tadi hambatan masyarakat itu selain karena mereka merasa sudah bayar gitu, apalagi ya Pak hambatannya? Kemalasan dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap sampah mereka. Jenengan bisa lihat itu dengan kendala sampah yang ada di Jogja. Pembuangan sampah kan sembarangan toh. Di jalan-jalan, di ring road, bahkan di tengah kota itu kan pembuangan sudah masih seperti itu toh. Nah, itu karena satu, kurangnya kesadaran, kedua, kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah. Karena sampai saat ini pemerintah belum bisa memberikan solusi yang tepat untuk
masyarakat dalam mengolah sampahnya. Kalau saya lihat di berita gitu ya, dari pihak Sultan sendiri juga berkata bahwa kalau sampah itu harus diurus sendiri. Iya. Gitu ya. Nah itulah makanya harus kita semboyankan bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Itu yang lebih bagus. Itu menjadi tagline atau semboyan bareng-bareng. Karena kalau kita cuma mengandalkan pemerintah nggak mampu, maka kita sebagai relawan lingkungan kita ikut membantu minimal dari komunal, masyarakat, satu pedukuhan. Nah, itu nanti sudah bisa terkelola. Tapi kan dalam proses kayak tadi yang Sultan bilang bahwa kalau sampahmu itu adalah sampah sendiri. Tapi untuk mengedukasi masyarakat itu cukup susah kan ya Pak? Ya itulah PR yang paling berat, itu adalah merubah image tentang sampah. Sampah itu apa tahu? Sampah itu adalah sisa kegiatan kita yang bisa berupa itu sisa-sisa makanan atau sisa-sisa aktivitas yang lain. Nah itu kan sampah bisa terpilah-pilah. Nah kalau minimal ya, kalau kita TPS menganjurkan bagi dua aja, organik dan anorganik. Itu. Jadi nanti kalau organiknya udah terkumpul, itu jangka 1 minggu nggak menimbulkan bau, tetap rapat loh. Nah, catatan itu rapat. Nah itu yang anorganik itu 1 minggu pun nggak masalah karena tidak membusukkan. Yang cepat membusukkan itu adalah yang organik. Maka kalau sampai TPS ini yang kita tangani dulu itu adalah yang organik. Organik itu kita cacah, jadi pupuk organik itu. Di proses pembuatannya di sini nanti bisa dilihat. Selanjutnya, kira-kira bagaimana Bapak mengedukasi masyarakat gitu, untuk berpartisipasi dalam sampah mereka? Sampah. Ya kita sering ada suatu program dari LH, kita mengajak masyarakat, kita edukasikan bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Minimal ayolah kita pilah antara organik sendiri, anorganik sendiri, seperti itu. Kalau istilah penjabarannya itu yang dari pabrik, nanti kita kembalikan ke pabrik. Yang dari alam kita kembalikan, diuraikan ke alam, seperti itu. Jadi yang organik itu kebanyakan dari alam. Sisa makanan, daun, ranting itu kan dari alam. Nah nanti kita jadikan kompos, kembalikan ke alam. Nah, yang dari pabrik itu saset plastik itu kita kumpulkan, nanti kembalikan ke daur ulang ke pabrik atau recycle, diolah kembali. Dengan nanti setelah terkumpul itu nanti ada pedagang rosok yang ambil secara kontinu 10 hari sekali, 1 minggu sekali diambil. Itu yang organik yang sudah terpilah untuk disetorkan lagi, didaur ulang ke pabrik. Sedangkan yang kompos itu nanti dilihat. Selanjutnya, bagaimana TPS itu memberi umpan balik kepada masyarakat terkait sampah mereka? Sementara ini belum bisa secara materi ataupun barang. Cuman kita secara sosialisasi atau cara teori, cara penanganan sampah. Karena apa? Untuk saat ini dana keuangan dari sampah itu baru mepet untuk operasional. Karena operasional di TPS itu ternyata besar, terutama untuk biaya pengolahannya. Jadi kembalinya dari TPS itu kita sosialisasikan, sampah itu seperti ini loh, arahnya seperti ini loh. Nah itu kompos itu kita tawarkan ke masyarakat juga. Barang siapa yang mau memanfaatkan silahkan ambil. Ada juga pupuk cairnya juga kita tawarkan. Selama ini yang baru mengakses belum ada 10%, karena kepercayaan masyarakat dan petani itu masih ke yang kimia. Ini kan organik, jadi mungkin jadi nggak seperti kimia cepat kan. Nah kalau organik itu nanti tahapnya paling nggak 3 kali fase baru kelihatan. Berarti masyarakat cenderung belum sepenuhnya memanfaatkan ini ya, kayak kompos dan cair gitu. Seperti itu. Selanjutnya,
kira-kira apa tantangan Bapak dalam menghadapi ini sehari-harinya? Tantangan kita tuh banyak sekali, terutama pengen support dari pemerintah, karena kita kan bantu tugas dari pemerintah, support. Terus kedua, fasilitas kita itu masih serba Kekurangan. Pas-pasan. Jadi ada teknologi tapi teknologi ala kadarnya, belum teknologi modern kan, seperti itu. Kalau tentang bimbingan teknis tentang cara-cara SOP itu udah kita terima dari pemerintah, dari CSR, seperti itu. Berarti ini tuh juga belum sepenuhnya disupport oleh pemerintah nih tempat ini, TPS ini? Ya, sebenarnya semua alat-alat dan gedung ini dari pemerintah. Ya, dari pemerintah sudah banyak, cuman kadang-kadang seperti masalah TPA itu ditutup, kita kan bervariasi, ada yang melakukan pembakaran, ada yang tidak, seperti itu kan. Nah itu kan kadang-kadang bingung, kalau nggak kita bakar itu numpuk. Teman-teman kita yang nggak melakukan pembakaran itu TPS-nya, hanggarnya itu penuh dengan sampah, nggak bisa beroperasi lagi. Nah kita yang melakukan inovasi pembakaran itu dilema, satu terbentur dengan perda, kedua juga sebenarnya hati kita itu nggak seret membakar karena efeknya terhadap lingkungan. Tapi kalau nggak melakukan itu ternyata belum ada solusi. Jadi kita melakukan itu dengan terpaksa. Nah, mudah-mudahan nantinya pemerintah punyai teknologi untuk mengantisipasi asapnya, seperti itu. Nah, kemarin kita waktu TPA tutup, itu kan nggak ada pengambilan. Kita tuh sampai utang ke BUMDes itu untuk bikin tungku. Nah alhamdulillah dari sekian TPS kita melakukan yang awal bikin tungku untuk pembakaran. Ternyata bisa terselesaikan tanpa TPA pun kita punya tungku bisa selesai sampah sampai tingkat TPS, walaupun ada kekurangannya karena asapnya belum difilter, seperti itu. Tapi kita sudah berusaha gimana caranya untuk menyelesaikan sampah ini sampai tingkat TPS. Sudah kita lakukan walaupun ada pro dan kontra dari masyarakat. Tapi kita terangkan kenapa kita melakukan ini, ada sebab akibatnya. Akhir-akhir ini masyarakat sudah pada memahaminya, seperti itu. Mungkin dari masyarakat sendiri mengeluhkan asapnya dan baunya, Pak. Iya. Sebenarnya asap itu biasanya muncul saat awal pembakaran. Kalau sudah menjadi bara itu nggak menimbulkan asap. Jadi asap itu tidak setiap detik, setiap menit itu ada asapnya enggak. Selanjutnya, kalau dalam secara psikologis nih Pak, harapan Bapak gitu gimana sih biar masyarakat itu sadar gitu terhadap sampah-sampah mereka sendiri? Ya, kita tekankan itu tadi, jadi rasa tanggung jawab, hilangkan malas dalam rumah kita, skup kecil kan rumah, dapur kita. Nah, kita rubah mindset bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Nah, di dapur itu nanti ada pemilahan. Pemilahan itu kan nanti diambil oleh kita, itu sudah terpilah. Nanti otomatis yang organik nanti sudah kita pisahkan. Begitu. Di masyarakat harapannya ya seperti itu, edukasinya pemilahan dari sumbernya. Karena kalau sudah jadi satu di sini jadi satu, itu lebih memakan biaya dan makan waktu dalam pengolahannya. Lebih lama gitu yang di satu-satu. Betul.
Sampun selesai, Pak. Udah? Nggih. Oh. Bentar ya. Nggih.